Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Dr. Marius Santuri, grup D semester 6. Di sini saya membuat video tentang materi eskatologi. Video ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah teologi perjanjian lama saya. Jadi sebelum saya memulai pembahasan materi ini dan melakukan nantinya suatu proses belajar mengajar dan melakukan tanya jawab antara saya dan siswa saya, alangkah baiknya kita melakukan ibadah singkat. Kita berdoa, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas semua berkat yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga Engkau lawati, Engkau masih bimbing kami ke jalan yang benar. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati daging dan tubuh kami, kiranya Engkau juga memberkati pikiran kami supaya meluas dan berpikir dengan bijak akan hal-hal yang kami hadapi. Tuhan Yesus, kiranya pelajaran ini menjadi suatu sumber yang sangat berguna bagi kami, dan kami juga mendapatkan wawasan yang sangat luas akan eskatologi ini. Ya Tuhan, berkati kami, berkati semuanya. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa, amin. Baiklah, di sini saya akan memulai pembahasan pertama. Sini kita akan membahas dengan topik eskatologi. Eskatologi berasal dari kata Yunani atau eskaton dan logos. Dan kata eskaton berarti akhir dan logos adalah tertinggi. Dan kata ekatos berarti dari kata akhir atau utmos atau tertinggi, ekstrem atau terjauh atau akhir. Kata ini bisa digunakan tentang tempat, pangkat, atau kedudukan waktu, dan logos berarti kata atau firman atau ucapan atau ajaran. Eskatologi adalah ajaran atau doktrin tentang akhir zaman. Eskatologi adalah ilmu yang mempelajari hal-hal yang akan datang, baik yang akan datang pada waktu ditulis maupun yang akan datang bagi pembaca. Sedangkan eskatologi dalam Alkitabiah, studi ini merupakan penutup dari sistematika ideologi. Hal ini bukan saja merupakan klimaks atau puncak dari sudut teologi atau dari studi teologi, namun merupakan suatu keterampilan tersendiri dan menunjukkan adanya kedisiplinan ilmu yang menuntut kemampuan untuk menentukan aspek teologi secara terperinci dan penegasan tentang penafsiran yang konsisten terhadap Alkitab dari Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru harus dipelihara. Pada dasarnya, akhir zaman dalam Perjanjian Lama berakar dalam pengharapan umat Israel akan keselamatan yang akan datang. Baiklah, dari beberapa pertanyaan, ada 5 pertanyaan yang akan Bapak jawab di sini. Pertanyaan pertama dari penanya atau siswa Bapak tadi di sini ada itu. Pertama itu, bagaimana pengharapan eskatologi kediaman Allah? Langsung saja Bapak akan membahas dan akan Bapak jawab semaksimal mungkin. Jadi pengharapan eskatologi kediaman Allah menawarkan pengharapan yang begitu indah, yakni ketika umat manusia kembali bersama-sama menikmati kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya di langit maupun di bumi yang baru. Itulah merupakan pengharapan eskatologi kediaman Allah. Dan soal yang kedua Bapak akan menjawab semampu Bapak, yaitu pertanyaannya, mengapa orang percaya juga harus mati? Nah, ini Bapak akan menjelaskan kenapa orang percaya juga harus mati. Dalam perspektif iman Kristen, dosa mendatangkan maut
dan bahwa maut itu merupakan suatu malapetaka, di mana malapetaka itu mengakibatkan suatu kematian, tetapi maut bukan akhir dari segalanya atau batas akhir hidup kita. Kematian merupakan jalan masuk kepada penebusan dan pemuliaan kita dalam Allah. Kematian sebagai sarana penebusan berkaitan erat dengan pribadi Kristus. Kenapa Bapak bilang kematian merupakan suatu sarana, atau kematian sebagai sarana penebusan berkaitan dengan Yesus Kristus? Karena Yesus, kita tahu bahwa, atau kita sadari dalam yang sering kita rayakan atau kita ketahui bahwasanya setiap tahun itu kita merayakan kematian Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus itu dia rela mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa manusia. Itu merupakan suatu jalan yang ia lalui untuk menebus kita dari malapetaka atau menebus kita dari dosa yang kita perbuat. Maka perlu kita sadari di sini, agar Tuhan senang kepada kita, agar Tuhan tidak kecewa kepada kita, maka perbanyak atau jangan kita kecewakan pengorbanannya atau pengorbanannya atau kematiannya di kayu salib. Jadi adapun pertanyaan ketiga, Bapak akan menjawab, dan saya akan menjawab pertanyaan keempat dari siswa saya, di mana pertanyaan ketiga itu menyangkut apa saja faktor-faktor yang disepakati dalam eskatologi. Faktor-faktor yang disepakati dalam eskatologi itu mungkin terdiri dari beberapa, tapi yang pertama itu yaitu kematian. Kematian adalah realitas untuk setiap anggota umat Kristen, atau dapat kita baca dalam Ibrani 9 ayat 27. Pada waktu Alkitab berbicara tentang kematian, hal itu menunjukkan pada kematian secara fisik tubuh maupun jiwa. Jadi kematian itu merupakan akhir dari segala kehidupan, akhir dari kehidupan nyata kita di dunia nyata ini. Dan poin selanjutnya, surga. Faktor yang disepakati dalam eskatologi yaitu faktor surga. Surga merupakan tujuan atau suatu cita-cita banyak orang, di mana pada akhir hidupnya nanti dia menginginkan jiwanya atau rohnya naik ke surga. Sedangkan banyak orang di dunia ini menginginkan surga, padahal tindakan atau tingkah laku atau amalnya di dunia nyata sangatlah minim. Jadi kalau surga ini adalah menurut saya surga adalah suatu tujuan atau tempat penghakiman orang-orang yang melakukan amal yang baik atau melakukan kebaikan di dunia nyata. Disitulah nanti orang baik akan tinggal atau hidup untuk selamanya. Dan selanjutnya neraka. Neraka ini mungkin ini adalah suatu penghakiman orang-orang, di tempat penghakiman orang jahat, di mana dia sudah mati dari kehidupan, dia sudah berakhir dari kehidupan nyata dan naik ke neraka dan dihakimi oleh roh-roh jahat atau iblis. Orang jahat akan pergi setelah kelatihan atau dapat kita baca dalam Kejadian 37 ayat 35. Orang percaya akan dibebaskan dari Seol. Dan Mazmur 16 ayat 11 berkata orang fasik akan pergi ke Seol setelah kematian. Itulah merupakan ayat pendukung untuk lebih mengenal neraka. Jadi dapat kita nanti baca dan kita pahami. Kita baca nanti ayat
yang Bapak bilang, lalu kita maknai supaya kita dapat beroleh kebaikan, dan kita mempertimbangkan setiap perlakuan kita dan tingkah laku kita di dunia nyata ini, agar kita memperoleh hidup, agar hidup kita nanti, hidup kekal kita memperoleh kenaikan ke surga. Yang seterusnya yaitu kebangkitan orang mati. Kembalinya kita membahas Kristus. Tentunya kita pernah mendengar orang atau sebuah cerita di Alkitab di mana Tuhan menyembuhkan atau Tuhan membangunkan orang atau seseorang anak yang dibangunkannya dari kematian, atau Tuhan menyelamatkan orang dari kematian. Begitu juga dengan Tuhan Yesus Kristus, di mana implikasi bagi orang yang percaya karena itu berarti pengharapan dari kebangkitan secara tubuh. Pengharapan kebangkitan diajarkan baik dalam PL yang merupakan suatu pondasi iman Kristen. Dan selanjutnya penghakiman. Penghakiman merupakan faktor-faktor yang disepakati dalam eskatologi. Penghakiman, mungkin dalam pemikiran kita, penghakiman itu kita sering dihakimi oleh kehidupan atau orang-orang. Orang Kristen mengakui bahwa zaman ini akan berakhir dengan penghakiman pada saat Kristus kembali. Kembali kemana itu kan? Jadi pertanyaannya, kembali kemana? Orang Kristen akan berakhir dengan penghakiman pada saat Kristus kembali. Kristus kembali turun dari surga dari surga menuju bumi. Penghakiman merupakan suatu keharusan yang mengekspresikan karakter Allah. Dan yang selanjutnya faktor yang disepakati dalam eskatologi itu keadaan kekal. Keadaan kekal ini sering kita dengarkan dalam lingkungan masyarakat, di mana pada situasi kematian seseorang kita sering mengucap dia sudah memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu yaitu suatu pengertiannya menuju dia tidak hidup lagi di alam nyata, atau bisa kita bilang daging atau tubuhnya sudah tak hidup lagi atau tidak bergerak lagi, namun rohnya sudah memperoleh hidup yang kekal di surga atau di neraka. Itu kita tidak tahu, tapi perlu kita ketahui, orang percaya akan menikmati persekutuan yang kekal bersama Kristus. Bisa kita baca dalam kitab Yohanes 14 ayat 21. Tempat tinggal yang kekal di rumah Bapa. Itulah, jika anak-anak Bapa ingin hidup kekal, maka perbanyaklah melakukan pahala, perbanyaklah melakukan hal-hal yang baik agar kita memperoleh hidup yang kekal, dan jangan memperoleh jalan yang sesat, dan tetap mengandalkan firman Tuhan. Dari pertanyaan keempat, yaitu sebagai orang Kristen yang benar, bagaimana sikap kita menghadapi akhir zaman? Untuk menghadapi saya pribadi sebagai orang Kristen, saya akan bersikap bertobat dengan sungguh-sungguh, tidak berpaling dari firman Tuhan atau tidak melanggar firman Tuhan. Saya akan memuji dan memuliakan namanya dengan sungguh-sungguh dan setia, supaya saya memperoleh hidup yang kekal dan jadi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Jika belum kita melakukan itu, maka kita akan beroleh hidup yang sangat sengsara pada akhir zaman nanti. Jika kita mempunyai iman yang sangat kuat untuk setia kepada Tuhan, maka perbanyaklah melakukan hal yang baik dan perbanyaklah
amal atau pahalamu. Jadi Yesus Kristus telah menanggung semua dosa kita atau dosa manusia, dan kini kita sedang hidup menggantikannya. Jika belum segera mati atau belum segera datang, maka kita harus berjemaat. Cari gereja yang benar-benar alkitabiah agar pertumbuhan iman dan pertumbuhan tingkah laku dengan baik, pertumbuhan iman yang sehat dan benar. Kalau di kota atau tidak ada gereja di suatu daerah, maka kita bisa melakukan ibadah di rumah ataupun di kamar dengan sungguh-sungguh, dengan membaca Alkitab dan berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan pertanyaan kelima yaitu, kenapa dalam Daniel 7 ayat 21, dalam pembahasan yang tadi, mungkin dia bingung atas pembahasan atau materi, sehingga dia seseorang mempertanyakan apa maksud dari Daniel 7 ayat 21 yang berkata, dituliskan bahwa tanduk itu akan melawan orang-orang kudus dan mengalahkannya. Mungkin pertanyaan mengarah pada apa maksud dari pernyataan tersebut atau kalimat tersebut. Pada akhir zaman, menurut Daniel akan terjadi suatu penindasan bagi mereka yang percaya, yang hidup ini. Penindasan bagi orang yang percaya seharusnya dimengerti sebagai ujian dan pemurnian iman mereka, karena dunia sekarang semakin banyak kita melakukan kebaikan, maka semakin akan bertubi-tubi, akan semakin banyak suatu rintangan yang kita hadapi. Itu perlu kita sadari, itu merupakan suatu hal yang akan menguji iman dan kepercayaan kita dan kesetiaan kita terhadap firman Tuhan. Apakah kita mudah menyerah, atau apakah kita berpegang teguh pada firman Tuhan dan setia kepadanya dan tetap mengandalkan firman Tuhan. Penganiayaan akan muncul di mana-mana. Mereka menyiksa bukan hanya secara fisik, tapi namun secara batin. Jadi penganiayaan yang dilakukan oleh masa itu, dan bukan hanya secara fisik ataupun batin, tetapi kita akan dianiaya dan disiksa baik secara fisik maupun secara batin. Bukan hanya secara batin, tapi secara fisik juga kita akan dianiaya oleh situasi di mana pada penindasan ini. Maka sebelum terjadi atau sebelum hal ini kita diperbudak oleh hal penindasan ini, maka mulailah melakukan suatu pertobatan agar kita mempunyai pengharapan yang sangat teguh, yang sangat baik, bahwasanya Tuhan itu maha baik dan maha penolong. Jadi sekian dari kelima pertanyaan yang sudah saya jelaskan semampu saya. Mungkin kalau ada atau masukan atau jawaban saya yang kurang tepat pada pertanyaan itu, mohon saya minta maaf, karena mungkin itulah pengetahuan saya. Dan kalau ada pun jawaban-jawaban yang saya karang-karang atau apa, kiranya Bapak atau teman-teman saya memberikan masukan kepada saya. Mungkin sekian dari video saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.